Pada malam ini tidak ada ceramah selingan karena tidak ada yang mendaftar, maka langsung kita sampaikan atau mendengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh ustaz kita, yaitu Bapak Ustaz Dr. Haji Nikmat Samad LC.MA. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Malam ini saya ingin mengajak kita betul-betul memaknai kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setiap kali kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi alhamdulillah selama Ramadan Allah beri kita kesehatan, Allah beri kita kesempatan, dan yang paling utama Allah beri kita petunjuk dan iman, sehingga tidak mengenal kondisi dan cuaca seperti apapun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita masih datang ke rumahnya Allah untuk beribadah kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini saya ingin memanfaatkan menjadi dua bagian. Yang paling pertama, kalau sekiranya malam ini adalah yang terakhir di Ramadan ini, tadi Wakil Menteri Agama sudah menyampaikan di media kalau kemungkinan besar serentak Idul Fitri pada hari Rabu. Dan pakar astronomi menyampaikan bahwa besok di tanggal 9 ketika terbenam matahari, maka posisi hilal itu sudah di atas 4 derajat, bahkan sampai 6 derajat. Sementara yang disepakati adalah 2 derajat ke atas. Jadi besok tetap kita menunggu keputusan atau resminya dari Kementerian Agama, walaupun pakar-pakar astronomi sudah menyampaikan itu. Maka hilal artinya anak bulan. Besok dicari-cari hilal. Makanya kalau ada yang teman-temannya namanya hilal, sembunyikan. Maka yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya ingin menyampaikan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah Masjid Babus Salam Kalibobo Nabire yang tahun ini kembali mengamanahkan kepada saya, baik memimpin sholat 5 waktu, sholat tarawih, memimpin kajian, baik kajian antara Isya dengan Tarwih dan kajian subuh. Khususnya kepada panitia masjid DKM, saya mengucapkan banyak terima kasih, serta semua fasilitas yang serba lengkap yang saya nikmati selama 2 Ramadan. Ramadan tahun lalu, Ramadan tahun ini. Saya disiapkan 5 buah sabun mandi
tahun ini, tahun lalu 3. Jadi saya harus habiskan yang 5 itu. Rajin-rajin saya mandi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah Allah yang balas semua kebaikan jamaah-jamaah semua, respon-respon positif. Alhamdulillah. Dan yang kedua saya ingin mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau sekiranya selama saya di masjid ini ataupun di luar saya pasti ada kesalahan, baik yang saya sengaja ataupun tidak disengaja. Apalagi tiap malam, tiap subuh saya sampaikan membagi ilmu, kita belajar sama-sama. Pasti saya ada yang salah ucap, bisa saja ada yang salah ucap atau yang menyinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ataupun mungkin suara saya, ya pernah satu malam yang ketika sholat isya di rakaat pertama agak terganggu. Tapi memang begitu, saya tahu kondisi suara saya. Kalau awal-awal rakaat suara saya seperti motor Honda, lama baru panas, kalau tengah malam baru tambah naik. Tapi alhamdulillah itu yang paling saya syukuri untuk saya diri pribadi, karena Allah kasih kita kesehatan, kesempatan. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan, kalau sekiranya Ramadan tahun ini besok malam atau besok terakhir, Ramadan akan datang setiap tahun. Tentunya kita sedih kalau Ramadan pergi, karena di situ kita melipat gandakan amal kita. Tapi ada yang lebih menyedihkan, tapi insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Ramadan ini mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa kita. Yang menyedihkan bagi orang yang datang kepadanya Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan Ramadan ini Allah memberikan ampunannya, kita dapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, mudah-mudahan Ramadan ini membawa keberkahan di dalam umur kita dan seterusnya. Dan mudah-mudahan Ramadan ini Allah memperkenankan kepada kita Lailatul Qadar, sehingga lammah malakiyah dalam istilah Rasulullah, dorongan-dorongan malaikat senantiasa ada dalam diri kita. Mudah-mudahan insya Allah. Yang keempat yang ingin saya sampaikan, saya singkat-singkat saja. Saya hanya ingin mengingatkan kembali apa-apa yang dianjurkan di hari raya Idul Fitri. Yang pertama, mandi sunnah Idul Fitri, sebagaimana yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau kalau ingin keluar salat Idul Fitri, maka beliau sebelumnya mandi sunnah Idul Fitri. Niatnya, nawaitul gusla, saya berniat mandi pada hari raya Idul Fitri sunnah karena Allah. Jadi yang pertama kita mandi sunnah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, makan sebelum berangkat. Makan sebelum berangkat untuk sholat. Itu pertanda bahwa hari raya Idul Fitri sudah diharamkan untuk kita berpuasa. Maka dianjurkan makan sedikit. Oh, saya pakai kurma saja Ustadz, ganjil, tapi 33 banyaknya. Wah, ini mengantuk juga ini kalau begini. Maka anjuran Rasulullah, makanlah sebelum berangkat, berbeda dengan Idul Adha. Idul Adha sebaliknya, dianjurkan untuk berpuasa atau menahan tidak makan sampai selesai sholat hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian. Ini khususnya untuk laki-laki. Boleh perempuan memakai wangi-wangian, yang penting tidak menimbulkan fitnah atau tidak berlebihan. Maka dianjurkan memakai wangi-wangian. Berikutnya, memakai pakaian yang terbaik, bukan yang terbaru. Memakai
pakaian yang terbaik. Rasulullah punya jubah, beliau pakai setiap hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, dan setiap hari Jumat beliau pakai. Punya jubah tersendiri. Beliau pakainya setiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Maka yang menjadi anjuran memakai pakaian yang terbaik. Kalau ada yang baru, silakan. Kalau itu yang terbaik dan terbaru. Tapi yang dianjurkan adalah memakai pakaian yang terbaru. Berikutnya bertakbir dari rumah sampai ke masjid. Besok ketika disampaikan, misalnya besok maghrib, insya Allah kita mulai takbir. Begitu keluar dari rumah, mau kita pergi sholat Idul Fitri, maka dianjurkan untuk bertakbir, bukan hanya di masjid. Kita jalan dari rumah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Kita dianjurkan bertakbir. Berikutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau pergi sholat Idul Fitri, membedakan jalannya antara dia pergi dengan pulang. Khalafat tariq. Rasulullah itu membedakan jalannya antara pergi dan pulang. Apa tujuannya? Yang pertama tujuannya silaturahim. Setiap orang yang kita temui ketika kembali, maka kita bersilaturahim. Setiap apa yang kita lalui itu akan menjadi yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menempuh jalan pergi yang berbeda, pulang berbeda. Kalau cuma ada satu jalan, maka misalnya dia berangkat di sebelah kanan, maka dia kembali melalui jalur kiri atau melalui sebelah kiri. Tujuannya dua, silaturahim. Yang kedua, agar semua yang kita lewati menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menambahkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai itu mereka saling mendoakan. Apa mereka doanya? Taqabbalallahu minna wa minka. Taqabbalallahu minna wa minka. Saling mendoakan setelah selesai itu. Jadi ini beberapa yang dianjurkan baik melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun melalui yang dicontohkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, saya izin ke semua jamaah, sekiranya sebentar kita sholat tarwih dan witir, mungkin versi sujud kita mungkin agak lebih panjang. Saya mohon maaf sebelumnya saya sampaikan, tapi tidak sepanjang yang bagaimana. Kita memberi kesempatan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ketika sujud kita, minta kepada Allah. Kalau tidak tahu dalam bahasa Arab, ungkapkan dengan bahasa apapun, yang penting tidak kita lapazkan, tidak di dalam hati, cukup dalam hati. Karena tidak boleh bahasa lain dalam salat, mengucapkan tidak boleh, cukup dalam minta ke dalam hati, atau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekian, terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.